Baik, selamat siang. Kali ini saya akan memandu ekowisata kalian ke hutan Amazon. Nah, sebelum kita lanjut, saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ardian, bisa dipanggil Mas Ardian saja. Nah, sebelumnya ini dengan Mas siapa? Saya Mas Angin Tengah. Angin Tengah, oke. Ini Saya Mas Zidan. Oh, Zidan. Dengan Susanto. Santo. Nah, ini maaf ya, bukannya ini mau tawuran bawa peralatan ini buat berjaga-jaga di hutan Amazon ini ya. Soalnya kan ternyata cukup berbahaya. Ini apakah sudah dilengkapi persenjataan? Sudah. Nah, itu sudah lengkap ini. bukan buat tawuran ya, buat Ya. jaga diri. Iya, Oke. betul sekali. Nah, di hutan Amazon ini tidak sembarangan eco guide atau yang pemandu wisata eco yang seperti asal-asalan. Nah, di sini tuh harus ada lisensi khusus atau sertifikat khusus yang harus bisa ada fisiknya gitu. Soalnya di hutan Amazon ini cukup berbahaya untuk pemula-pemula. Nah, gitu. Nah, sini. Oke. Nah, kita lanjut saja sambil ke dalam sambil saya menjelaskan. Baik. Nah, di luas hutan Amazon ini diperkirakan sekitar 5,5 juta kilometer persegi. Ini luasnya itu cukup besar juga. Luas sekali ya. Iya, itu menjadikannya hutan Amazon ini hutan terbesar di hutan tropis terbesar di dunia. Wow. Nah, seperti ini itu luasnya cukup luas ini kan. Nah, fakta penting di hutan Amazon ini membentang di 9 negara. Salah satunya negara yang terbesar menyumbang itu 60% dari Brasil. Nah, negara-negara yang lain itu seperti Peru, Kolombia, dan lain-lain. Ayo kita sambil jalan, Mas. Ini apa, Mas? Oh, itu mungkin dari nggak tahu juga itu. The Box. Nah, hutan Amazon sendiri itu menempati 40% wilayah dari Amerika Selatan. Ukurannya itu hampir besar 7 kali lipat dari Pulau Jawa. Wow, besar sekali ya, Pak. Nah, fungsi hutan Amazon ini menyimpan lebih dari 390 miliar oksigen. Wow. Nah, itu. Itu berarti seperti Pulau Kalimantan ya, Pak? Ya, lebih besar ini malah. Wah. Soalnya paling besar ini kan, hujan tropis di dunia. Nah, dari 390 miliar pohon itu dari 16.000 spesies flora dan fauna. Disebut paru-paru dunia karena menghasilkan sekitar 20% oksigen di dunia. Nah, cukup besar oksigennya. Wah, iya. Nah, di sini itu ada keunikan flora dan fauna seperti macan tutul atau jaguar. Nah, lebih tepatnya jaguar bukan macan tutul. Dan anaconda, burung taucan, dan pohon kapok. Nah, jaguarnya keluar jam berapa, Mas? nah, kalau jaguar sendiri itu biasanya berburu di malam hari. Ntar kita, siapa tahu kalau rezekinya kita dapat melihatnya secara langsung. Tapi dari jarak yang lumayan jauh, pakai teropong. Baik. Kalau dekat kenapa, Mas? Kalau dekat nanti dimplok. Nah, di sebelah kita ini ada pohon kapok. Nah, kita lihat aja pohon kapoknya seperti apa. Kira-kira tingginya berapa meter, Mas? Nah, ini pohon kapoknya sendiri ini tingginya tuh hampir 70 meter. Wow. Menjadikannya salah satu pohon tertinggi di hujan tropis. Mas. Nah, coba pegang aja deh. Kayak gimana serat-seratnya, apa bentukannya, fisiknya. Dipegang. Nah, ini pohon kapuk. Nah, pohon kapuk sendiri ini menghasilkan serat kapuk yang biasanya digunakan seperti bantal atau pelampung. Iya. Nah, pohon kapuk ini menjadikan rumah makhluk hidup seperti serangga, burung, dan epifit. Nah, epifit itu seperti tumbuhan yang hidup di batang pohon. Nah, seperti ini bentukannya. Kita lanjut ke selanjutnya. Siapa tahu kita dapat melihat jaguar. Nah, di hutan Amazon ini hewan yang sering disamakan dengan macan tutul ialah jaguar. Nah, jaguar sendiri itu bernama latin Panthera onca. Nah, apakah kalian melihat jaguar? Enggak lihat, Itu kecil ya. Ya, soalnya kita harus melihat dari jarak jauh. Kalau Aduh, kita mendekat itu bisa dimakan. Sepertinya sama ibunya itu ya, Mas? Iya itu.
Wah, sangat berbahaya sekali ini, Nah, Mas. ya, jangan, nggak boleh kita mendekat ke sana, itu nggak boleh. Berarti kita harus menjaga jarak aman, Mas. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu. Kalian foto-foto dulu aja. Soalnya ini hanya di hutan Amazon aja. Tuh saya ketinggalan. Baik. Nah, itu wah. Kan itu larinya cepat sekali kan? Sudah. Nah, jaguar ini sebagai pemuncak predator di sini. Bisa dibilang dia rantai tertinggi makanannya lah. Nah, makanannya sendiri itu seperti tapir, mapian, bahkan sekalipun ular anaconda. Wow. Nah, itu kalau kita mendekat ke sana itu agak berbahaya. Berarti kita sekarang harus menjauh, Mas. Karena itu macannya sudah mendekati kita. Oh enggak, itu penglihatannya dia itu tajam sih kalau malam. Nah, kita harus menjauh. Oh iya. Berarti ayo sekarang Ya. menjauh, Mas. Ya, ayo. Nah, di belakang teman-teman kalian ini terdapat sungai Amazon. Nah, itu. Lumayan besar ya, Mas. Nah, Dalam nggak, Mas? dalam ini saya menjelaskan secara singkat ya. Hmm. Panjangnya itu sekitar 6.400 km. Mengalir dari pegunungan Andes di Peru hingga ke Samudra Atlantik di Brasil. Volume air ini menyumbang sekitar 20% aliran air tawar ke laut secara global. Wow. Gila. Nah, keanekaragaman hayati ini rumah bagi ribuan spesies ikan, lumba-lumba air tawar, dan makhluk unik lainnya. Nah, peran penting Sungai Amazon ini menjadi jalur transportasi alami, sumber kehidupan bagi masyarakat lokal, dan pusat keanekaragaman hayati di dunia. Nah, Sungai Amazon adalah urat nadi hutan Amazon, sangat penting secara ekologis, budaya, dan iklim global. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Di sana apa ada pemukiman? Nah, ya itu pemukiman ntar dulu. Kita bahas Sungai Amazon dulu. Di sini apakah dari tadi masih belum menemukan ular anaconda, Mas? Kami ingin melihatnya. Nah, lebih baik jangan sampai bertemu saja. Kenapa? Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita mau ke anaconda itu harus lebih ke dalam lagi. Oh gitu ya. Tapi kita bawa senjata tapi. Ya ini buat jaga-jaga aja. Oh. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tuh. Tapi siapa tahu kita dapat bertemu ular anaconda di perjalanan menuju pemukimannya itu. Tapi kita tidak sampai masuk ke pemukimannya. Oke, gimana sampai sini cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke pemukiman. Nah, di sebelah sana itu terdapat pemukiman, bukan pemukiman, lebih tepatnya suku asli Amazon. Nah, disebut dengan suku Yanomami atau suku Kayapo. Keduanya punya budaya, lokasi dan cara hidup yang berbeda, tapi sama-sama penting dalam menjaga hutan Amazon ini. Nah, populasinya itu sekitar 35.000 orang. Nah, tersebar di sekitar 200 desa. Wow. Nah, itu bisa dilihat dari kita lihatnya dari kejauhan saja. Oh, itu ya, Pak. Ya. Itu. Nah, seperti itu pemukimannya. Nah, itu bukan pemukiman lagi, lebih tepatnya suku asli di hutan Amazon ini. Nah, apakah ada pertanyaan dari suku asli ini? Mereka makannya apa ya sehari-hari? Apakah mereka seperti orang di negara saya di Indonesia, mereka apakah makan padi? Lebih tepatnya itu dia apa itu sukunya itu lebih ke berburu. Nah, tapi makanan pokoknya itu seperti ubi, buah, padi itu cuman jarang. Pada saat kayak kita gini, apakah terganggu mereka? Oh, sepertinya kalau kita tidak macam-macam itu tidak akan terjadi, tidak akan terganggu. Tuh, gimana? Cukup. Kalau untuk alat pembela dirinya suku mereka itu apa ya? Alat membela diri gimana ya? Kayak semamanya mereka terancam kayak gitu? Ya, itu punya senjata-senjatanya sendiri. Cuman saya mungkin belum sampai ke sana. Nah, itu butuh bahasa yang lebih lah. Gimana? Untuk teman-teman Sudah cukup. cukup. Nah, ya terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini menjelajahi keajaiban hutan Amazon. Semoga pengalaman ini menambahkan rasa kagum kita terhadap dan pentingnya menjaga hutan dan melestarikannya.
Hutan ini bukan hanya paru-paru dunia, tetapi juga rumah bagi jutaan makhluk hidup yang luar biasa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap jaga alam karena alam pun akan menjaga kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you.